A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisman dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang ceramah yang bertema menghormati kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Kali ini, saya ingin mengajak para hadirin, sebagai anak, kita harus menghormati kedua orang tua, mengutip firman Allah yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhumma aw kilahumma falla taqul lahumma uhfi walla harahuma wa kullahumma qalla ka'riman. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka keduanya perkataan yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengutip surah yang tadi telah dibaca, makna yang dapat kita dapatkan, terdapat perintah atau suruhan kepada kita sebagai anak untuk menghormati kedua orang tua, terutama pada ibu. Seperti kisah Rasul, ada seorang sahabat Rasul yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, manakah yang saya hormati terlebih dahulu?" Rasul pun menjawab sebanyak 3 kali, ibumu, baru ayah. Berkat orang tualah kita berada di dunia ini, karena ibulah yang menjaga dan merawat anaknya sampai dewasa. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan amanat kepada seorang ibu melewati seorang anak yang harus dijaga dan disayangi, karena anaklah yang katanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang ibulah yang melahirkan, menyusui, mengandung, dan menjaga kita sampai dewasa dengan bersusah payah. Maka dari situlah ada seorang pepatah yang menegaskan bahwa kasih sayang ibu sepanjang masa. Artinya, kasih sayang ibu dan cinta ibu itu sepanjang masa hingga tidak dapat terhingga.
Karena dengan kasih sayanglah kita sebagai anak harus berbuat baik kepada seorang ibu sampai akhir hayatnya. Selain berbuat baik juga kita harus senantiasa mendoakan mereka selama mereka masih berada di dunia ini. Maka bahagiakanlah mereka dan muliakan juga mereka. Jangan pernah berkata kasar kepada seorang ibu ataupun bernada tinggi. Jangan juga menolak perintah atau menggerutu atas perintahan ibu. Selama ibu mengajarkan dan memerintahkan hal yang baik, maka ikutilah. Memang seorang ibu sering didefinisikan sebagai seseorang yang galak, cerewet. Tetapi hal itulah ia sangat menyayangi anaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah bila orang tua kita masih lengkap, terutama ibu masih ada. Maka bahagiakanlah mereka selagi mereka ada. Hormati mereka, sayangi mereka selayaknya mereka menyayangi kita saat waktu kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, janganlah sedih bila orang tua dari kalian sudah tiada ataupun sudah tidak lengkap. Contohnya sudah tidak ada ibu ataupun ayah. Maka kita sebagai anak banyak-banyaklah berdoa kepada kedua orang tua. Misalnya kalau orang tua kita sudah tiada, berdoalah untuk mereka agar mereka tenang di sana. Maka dari itu mari kita sejenak membacakan doa kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga dengan kita membacakan doa kedua orang tua kita akan mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dipermudahkan rezekinya, diberi umur panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi salah satu orang yang berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, selalu berbuat baik dan membahagiakannya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menghormati kedua orang tua dan sayangi mereka. Walaupun bisa, kita sebagai anak semua harus bisa mengangkat derajat kedua orang tua dan harus bisa membahagiakannya. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.